sudah nggak kuat berdiri, saya itu nggak mampu. Tuh kan bisa sambil duduk, bisa sambil duduk. Ketika tidak bisa berdiri boleh. Kalau nggak bisa duduk ya bisa berbaring. Kalau tidak bisa berbaring ya dengan isyarat. Kalau tidak bisa isyarat dengan hati. Ya kalau tidak bisa dengan hati baru kemudian isyarat. Saya itu sering berjumpa di baik itu di Masjidil Haram, bahkan itu di Mesir, di beberapa negara dan negara-negara. Banyak orang itu pakai kursi dan itu masih muda. Ya mungkin karena bercita dan sebagainya. Dan itu kursinya kursi yang sudah baku, jadi milik dia, nggak bisa tergantikan dengan yang lain dan tetap dia selalu ketika saatnya sholat jamaah itu jamaah meskipun juga dengan duduk. Jadi itu tidak apa-apa karena memang kan disesuaikan dengan kemampuan manusia. Kalau kita lihat puasa itu kan juga sama. Puasa itu bagi mereka yang dalam perjalanan itu boleh ya. Meskipun juga kadang itu kalau niat jamak qasar dan jamak takdim itu kan terjadi perbedaan, apakah karena mutlaqus safar atau karena apa itu karena adanya masalah tadi. Itu tinggal bagaimana kita merujuknya dari aspek itu. Tetapi yang terpenting adalah bahwa hukum Islam itu selalu sesuai dengan kemampuan manusia dan tidak mungkin di luar dari batas kemampuan mereka. Yang ketiga adalah berlandaskan pada moral, membimbing kehidupan mental. Yang keempat teratur dan bertahap. Teratur dan bertahap itu contoh kecil misalnya begini, tentang pengharaman taubat, tentang pengharaman taubat. Dalam tingkatan yang pertama itu selalu ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan. Misalnya pertama adalah selalu ada al-qamri wal maisir kulbi ma'al munkabir wa manafi'ul linnas. Tingkatan yang paling mudah dan paling familiar serta tingkat toleransinya tinggi itu ketika orang minta fatwa itu kemudian justru ditanya kembali bagaimana menurut. Mungkin ini bapak-bapak atau ada mahasiswa-mahasiswi yang mungkin lagi PDKT ya. Itu kan kadang itu ditanya, Mas, saya itu lagi didekati dengan oleh si A, si B, si C, bagaimana kira-kira? Ketika ada seperti itu, jawaban yang tepat itu kayak dokter gitu. Jangan langsung memfonis, kamu sama si A atau nggak usah sama mereka, sama saya aja. Jadi yang paling bijak itu ditanya masing-masing, bagaimana menurutmu kalau kamu ketemu dengan si A itu seperti apa perasaanmu, kalau kemudian ditinggalkan oleh si A itu bagaimana, kemudian sama si B kamu rasanya bagaimana, pasti kemudian akan muncul dan jawaban itu lebih ada kecenderungan tertentu kira-kira seperti itu. Jadi ketika ada jawaban seperti itu dan ada kecenderungan, maka kita itu bisa menyimpulkan si orang yang dimintai konsultasi tadi itu bisa menyimpulkan berarti si orang tadi itu sebenarnya dia lebih cenderung ke tersebut ya. Dokter itu kan seperti itu kan, ditanya pasiennya itu hanya apa, tiba-tiba kemudian ketika selesai itu sih 300.000 mawon ada kata-kata mawonnya 300.000 saja ya, masa berarti kan dokter kan gitu 300.000 saja, katakan saja itu dikiranya 300.000 itu sedikit apa gitu. Jadi tingkatan yang pertama tadi, selalu naga al-qamri wal masdur bima. Ketika
kemudian juga perlu adanya kontekstualisasi dalam konteks bagaimana menyikapi. Umat Islam merespon perubahan zaman, ya. Jadi ini kalau menurut Arkon, Muhammad Arkon ini, bahwa Islam itu tidak diturunkan dalam ruang yang hampa, tetapi diturunkan pada masyarakat yang punya tingkat peradaban tertentu, dan tingkat peradaban itu juga selalu meningkat. Yang telah berubah, masyarakat pun juga mengalami persoalan-persoalan yang baru yang muncul belakangan ini, maka tentu hukum Islam itu juga bisa menyikapinya sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasulullah kepada para sahabatnya dalam menghadapi realitas sosiologis yang terjadi di masyarakat. Jadi Rasulullah itu selalu menyikapi sesuatu sesuai dengan tingkat zaman. Pernah ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amal afdal?" "Ya Rasulullah, amal apa yang paling mulia?" "Qala al-iman billah wa birrul walidain." Kemudian Rasulullah menjawab, iman kepada Allah dan birrul walidain, bagi kepada Allah. Kemudian datang lagi orang yang kedua, "Ya Rasulullah, ayyul amal afdal?" "Ya Rasulullah, amal apa yang paling mulia?" "Qala al-iman billah wa jihad fi sabilillah." Kemudian Rasulullah menjawab, iman kepada Allah dan jihad, berjuang dalam. Kemudian ada lagi banyak yang bertanya kemudian berikutnya. Kalau kita berpikir bahwa namanya afdal itu kan isim tafdil. Rasulullah itu kan ahli bahasa, sumber dari bahasa. Pasti Rasulullah itu paham bahwa afdal namanya paling itu mestinya satu. Tetapi kenapa jawabannya bisa berubah? Kenapa yang tadi pertama itu birrul walidain? Kenapa yang kedua jihad fisabilillah? Dan yang ketiga adalah yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" "Qala al-imanu billah wa sholatu ala anbiya." Iman kepada Allah dan sholat pada waktunya. Ini menandakan bahwa Rasulullah itu tahu konteks siapa yang datang. Yang pertama mungkin karena dia sudah hebat, ilmunya sudah banyak, jabatannya sudah berlimpah-limpah, hartanya sudah berlimpah-limpah, jabatannya sudah tinggi, maka yang tepat bagi dia itu yang di luar. Yang kedua, mungkin ada seorang laki-laki gagah tinggi besar tapi dengan darah saja takut misalnya, maka yang tepat biar dia memberani itu yang tepat bagi dia ya dia. Yang ketiga mungkin karena dia mempermainkan waktu, maka yang tepat adalah sholat wal waktu. Ya, tujuan hukum Islam tentu menjaga kemaslahatan hidup manusia, kemudian juga bagian dunia akhirat, kemudian juga di antara tujuan hukum Islam maqasidus syariah dan yang sekarang lagi tren gitu ya. Tetapi begini, maqasidus syariah itu kalau menurut As-Satibi ada 5 yang hifdul nafas, hifdul aql, hifdul nafas dan hifdul mal. Jadi menjaga agama, menjaga nafas jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Meskipun kalau menurut Tauhid Ibn Ashur itu menambahkan hifdul ilm atau hifdul bi'ah. Hifdul ilm itu menjaga kehormatan, hifdul bi'ah itu menjaga lingkungan. Ini tinggal bagaimana yang memungkinkan dan paling tepat untuk kita selaraskan. Mungkin sekarang ini kalau di rumah itu problem utama sekarang ini adalah roh. Jadi jarok gitu. Kalau kita kan jarok yang wajah jarok itu kalau di rumah itu mungkin juga di Pekalongan itu roh itu luar biasa banyak daerah-daerah yang tenggelam. Sampai kemudian nanti kalau ini bisa jadi sebagai informasi, kalau tol yang nanti akan dibuka pada tanggal 19, ada yang mengatakan 19 November, ada yang 19 Desember.
itu tol sesi 2. Sesi satunya itu belum apa-apa. Ini kan pertanyaan, sesi 1 kok belum? Biasanya kalau 2 itu melalui 1 dulu. Sesi 2 lebih dahulu. Sesi 1 itu lama, karena apa? Karena melewati Sayung, Semarang yang itu nanti tol laut. Bukan permasalahan tol lautnya, tapi di situ harus ada ganti untuk anak musnah. Mungkin panjenengan ada yang baru dengar anak musnah. Saya aja baru beberapa bulan yang lalu ketika diskusi dengan masyarakat daerah Sayung, ada tanah musnah. Jadi tanah musnah itu tanah yang pantai itu ya, baik itu tambak maupun juga wilayah pedesaan atau wilayah perkampungan gitu ya. Tiba-tiba sudah hilang, bahkan mungkin jauh 1 meter ke bawah itu sudah semuanya serba air gitu. Nah itu namanya tanah musnah. Dan itulah undang-undang itu tanah musnah itu boleh diganti rugi tetapi hanya 20%. Itu yang terjadi tarik turun. Yang masyarakatnya tidak mau karena mereka pengennya ganti untungnya itu 100%. Menurut pemerintah itu ini tanah musnah nggak ada ininya, nggak usah diganti rugi gitu ya. Tetapi menurut undang-undang itu 20%. Jadi sampai kemudian ada yang kemarin ya sudah kalau pengen 100% itu jemput dulu. Menurutnya itu lebih harga dari tanah itu. Oke, untuk Islam di era digital. Yang pertama adalah kita pernah dengar mungkin yang tren itu adalah layanan robot fatwa. Ini yang sekarang sudah banyak itu ketika pelaksanaan manasik haji, baik di Arafah, di Mina, di Masjidil Haram dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya saya mencontohkan robot fatwa manasik haji itu hanya belakangan saja, karena sebelumnya di Qatar itu sudah ada robot yang melayani tentang fatwa, tentang hukum Islam terkait apapun yang berkenaan dengan masalah hukum Islam, mengenai masalah fikih. Hanya memang karena Qatar ini kan negara maju, tetapi kata majunya itu yang oleh Arab sendiri itu kurang begitu disukai karena lompatan-lompatannya dan bahkan sering mengkritik negara Arab. Yang punya Al-Jazeera itu kan Qatar. Kemudian ada, saya silakan dengan fikih prasmanan. Jadi begini, mungkin Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari sekarang kalau seandainya tanya tentang apa gitu ya, itu bisa lihat di buku